minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah makan malam? Yang udah berarti nanti minum aja Pak. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abdina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma qina fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, terlebih pandai pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, Bapak Ibu, Abang, Kakak, seluruh yang berhadir, serta adik-adik kami yang masih berlari sana berlari sini. Boleh duduk baik-baik, anak-anak Ustaz sayang. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, diberikan Allah dan dicurahkan ampunan dan rahmat dalam setiap urusan selagi hayat di kandung badan. Harapan kita tak pernah berhenti. Kita berharap semoga Allah Ta'ala melimpahkan terus dengan banyak-banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sudah masuk tanggal 19 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Kita awali majelis kita ini dengan membacakan kalimat terbaik sebagai bentuk tanda syukur kita atas segala ketetapan Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita menumpang tuah dengan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Zulhijjah tinggal 9 atau 10 hari. Sekarang bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini adalah satu dari 4 bulan yang ditetapkan Allah menjadi bulan yang mulia. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yang 12 bulan itu mana Pak? Januari sampai Desember atau Muharram sampai Zulhijjah? Kalau Januari sampai Desember itu tak ada Pak kaitannya kan? Yaitu bulan Muharram. Coba kata itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apa lagi Bu? Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulkarnain tak ada. Cukup sampai Zulhijjah saja. Apa yang dimuliakan Allah? Kata Allah Ta'ala, minha arba'atun hurum. Di dalam yang 12 bulan itu terdapatlah 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati. Yang 4 bulan itu kata Nabi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah jauh. Itulah bulan Rajab. Kita sekarang berada dari 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, sebentar lagi Zulhijjah, sebentar lagi Muharram. Terkhusus di bulan Zulqa'dah, Nabi SAW tidak menyebut satu amalan khusus. Harinya tidak pula, bulannya tidak pula, tetapi secara umum Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika dinul qayyim." Itulah ajaran agama yang lurus. Belum ada manusia lagi Pak di muka bumi ini. Belum ada lagi makhluk yang mendiami bumi ini
berupa manusia. Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Pertama diciptakan langit dan bumi, kan belum ada penghuninya. Di situ sudah ada 12 bulan. Dan sudah Allah tetapkan bulan yang mulia itu 4 bulan. Belum masuk bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan itu khusus untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad aja. Menjadi bulan yang paling istimewa. Tapi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bulan mulia itu ada 4 bulan. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Khusus Zulqa'dah dan bulan Rajab tidak disebutkan hari dan amalan-amalan khusus dengan sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Misalnya tanggal 1 bulan Zulqa'dah ada amalan khususnya. Hanya secara umum para ulama menyebutkan dari makna kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kalian berada di bulan itu, fala tazlimu fihinna, janganlah berbuat zalim jika kalian berada di bulan itu. Artinya jangan bikin dosa. Di 4 bulan itu, jangan bikin dosa. Di antara amal yang paling baik dan yang paling bagus untuk menjaga diri dari dosa, sepakat para ulama setelah sholat, karena sholat ini wajib 5 waktu, bukan berkaitan dengan bulan, tapi dia dengan matahari. Maka amalan yang berkaitan dengan bulan, selain bulan Ramadan, di bulan Zulqa'dah ini dan Zulhijjah, seluruh bulan-bulan haram itu, amalan yang paling disenangi Allah adalah puasa. Kenapa puasa itu mampu menjauhkan kita dari dosa, mampu menjauhkan kita dari kezaliman? Karena puasa itu mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sementara berdasarkan waktu. Bagi siapa-siapa yang berpuasa, minum itu halal tapi haram ketika berpuasa. Siapa-siapa yang berpuasa, makan itu haram. Batas waktunya dari sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Kalau puasa sunat, hukumnya kalau kita sudah mengamalkan puasa sunat, kita iktikadkan diri, saya berpuasa, maka sejak itulah kita tidak bolehkan makan dan minum, kecuali kena beberapa hal faktor yang menyebabkannya. Tapi kalau puasa Ramadan tidak. Sehingga dengan kita menahan diri untuk tidak makan makanan yang halal, menahan diri untuk tidak minum minuman yang halal, karena kepatuhan kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan beri kekuatan. Kita akan menahan diri dari perkara-perkara yang haram dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Yang halal saja kita sanggup menahan, tentu yang haram kita lebih sanggup lagi, insya Allah. Maka amalan secara umum di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, secara umum agar kita terhindar dari perbuatan zalim, amalan sunnahnya adalah berpuasa. Disebutkan dalam riwayat, sumu fi syahril hurum, berpuasalah kalian pada saat-saat jika kalian berada di bulan-bulan yang haram tersebut, bulan mulia. Tetapi Bapak Ibu, khusus 2 bulan. Yang mana yang 2 bulan itu? Zulhijjah dan Muharram. Nabi menyebut tanggalnya, Pak. Kalau Zulqa'dah ada enggak? Zulqa'dah enggak ada. 1, 2, 3, 4 ada. Hanya umum puasa Senin, Kamis ditambah Ayyamul Bid. Itu kan lazim pada bulan-bulan yang lain. Tapi ini bulannya mulia. Khusus bulan Rajab enggak ada juga. Puasa tanggal 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab. Kalaupun ada yang puasa dengan tanggal-tanggal itu rata-rata hadisnya dhaif, bahkan ada yang maudhu palsu. Tapi kayak ulangi lagi, khusus bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, Nabi menyebut tanggalnya. Pertama bulan Zulhijjah, ini dia. Tinggal 10 hari lagi ya Pak, Zulhijjah. Artinya sekitar 20 hari lagi dari sekarang kita akan bertemu dengan hari raya Kurban, Idul Adha, yaitu tanggal 17 bulan Juni, yaitu 10 Zulhijjah. Hari raya 10 Zulhijjah bertepatan dengan 17 Juni. Sekarang tanggal berapa nih Bang Karim? Tanggal 26. Ya, berarti sekitar 20 hari lagi kan? Apa yang dilakukan Allah? Hadis pertama tentang keberadaan bulan Zulhijjah. Hadisnya sahih, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah aku mendengar Rasulullah SAW berkata. Apa kata Nabi? Ma min ayyam afdal amalan soleh ahabba ilallahi min hadhil ayyam al-ashar. Qila ya Rasulullah wala jihad. Qalu wala jihad illa man kharaja min baitihi wa nafsihi wa mali wa lam yarji bi syai'in atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmizi. Apa artinya? Artinya gini. Tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang beramal soleh yang paling Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini. Bapak Ibu, saya jelaskan dikit sini syarahannya. Allah suka setiap orang beramal soleh, Pak. Semua amal soleh Allah suka, Allah cinta. Sholat suka, ibadah suka, pokoknya zikir suka, baca Quran suka. Semua Allah cinta dengan amal-amal kita. Tapi Nabi menyebut di sini, tidak ada hari-hari yang seseorang beramal soleh yang paling Allah cintai. Berarti Allah mencintai amal soleh kita disebabkan keberadaan hari-hari itu, Pak. Saya ulang lagi, tidak ada hari-hari beramal soleh di dalamnya yang paling Allah cintai melebihi hari-hari yang 10 ini. Bertanyalah sahabat, katakanlah ya Rasulullah, bagaimana dengan orang berjihad? Kata Nabi, berjihad pun tidak, kecuali orang yang berjihad itu illa man kharaja min baitihi, yang berangkat jihad itu dari rumahnya dia keluar, dibawanya hartanya, dibawanya badannya, mati dia, tak balik dia lagi, baru sama pahalanya. Apa artinya? Beramal di hari-hari yang 10 itu sama dengan pahala mati syahid. Bukan hanya sekedar jihad, tapi pahala mati syahid. Apa pahala mati syahid itu, Pak? Masuk surga tanpa hisab. Mau Pak? Ditanyalah oleh para ulama, disyaratkan mana hari yang 10 itu kira-kira. Pertama dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Hanbali dengan kitab Lataiful Ma'arif. Mana hari-hari yang 10 itu? Hari-hari yang 10 di dalamnya beramal soleh yang paling Allah cintai adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apakah mengalahkan amalan di bulan-bulan lain? Iya. Amalannya amalan sunat, satu cuma yang wajib dari bulan Zulhijjah itu. Di antara amalan-amalan yang dicintai Allah sepanjang 10 hari atau 13 hari di bulan Zulhijjah, yang wajibnya hanya satu. Itu pun bagi yang mampu. Tapi Allah mencintainya melebihi amalan-amalan yang lain. Kenapa? Kita jawab. Karena dia beramal dengan kerelaan. Dia beramal dengan kesungguhan. Kalau beramal puasa yang wajib, itu kadang-kadang kita beramal dengan keterpaksaan. Kalau tak kita kerjakan, kita berdosa. Tapi beramal di awal-awal 10 hari di bulan Zulhijjah adalah amal karena kecintaan, amal karena kepatuhan. Maka balasan yang pantas bagi orang yang patuh karena kecintaan tidak ada balasan kecuali surga. Terutama satu amalan, yaitu haji. Kata Nabi, al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Umrah ke umrah itu penghapusan dosa. Haji yang mabrur tak ada yang pantas dikasih untuk dia. Balasan untuk orang haji yang mabrur itu tak ada yang pantas. Yang pantas itu cuma masuk surga. Bapak Ibu masuk surga nak? Mari kita raih haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Maka dijelaskan oleh para ulama apa amalan-amalannya di hari-hari yang 10 itu. Yang pertama haji, Pak, karena dia yang paling wajib. Tetapi haji ini untuk orang yang sanggup melakukan perjalanan atasnya. Man istita'a ilaihi sabila, siapa yang mempersiapkan perjalanan atasnya. Pertanyaannya, siapa yang siapa? Yang mempersiapkan itu, kata Umar bin Khattab, adalah orang yang punya niat kuat hanya karena Allah dan memiliki perbekalan serta diberikan Allah kemudahan untuk berangkat. Bapak Ibu, kalau kita lihat perintah haji di dalam Al-Quran, satu-satunya perintah yang Allah mulai dengan kata sumpah. Walillah.
Walillah itu kan sumpah. Imam Asyuti menyebut walillah itu sumpah sama dengan wallah. Lillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Inilah yang menyebabkan seluruh amal di bulan Zulhijjah itu jadi Allah cintai. Kenapa? Karena ada satu amal yang menyebabkan istimewa dari seluruh amal. Itulah di amalan haji. Maka bulan Zulhijjah ini puncak beramal dari seluruh amalan kita. Kita sudah syahadat, kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa. Maka di bulan Zulhijjah itulah penyempurna seluruh amal, itu berhaji. Seluruh amalan ada di bulan Zulhijjah. Seluruh syariat Islam itu ada di bulan Zulhijjah. Apa yang tak ada? Semua ada. Kalau bulan Ramadan tak ada haji. Tapi di bulan Zulhijjah ada puasa, ada zakat, ada sedekah, ada sholat, ada haji. Lengkap semua syariat Islam itu diramalkan. Maka itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai hari-hari yang 10 itu barang siapa beramal di dalamnya. Bapak Ibu, ini bahasa dulu Pak. Bahwa keistimewaan hari-hari 10 itu disebabkan ada perjalanan yang istimewa, yaitu perjalanan haji. Sehingga bulan yang disebut Zulhijjah. Zulhijjah itu adalah bulan untuk melakukan kunjungan. Bapak, kalau akhir tahun bulan Masehi, akhir tahunnya bulan Desember ya Pak. Dan apa rencana Bapak Ibu kalau bulan Desember datang? Lihat dulu. Kalau bulan Desember datang itu biasa bulan November itu sudah punya rencana Ibu kan? Apa rencana Ibu? Liburan, jalan-jalan kan? Minimal Ibu kalau ada duit sama kawan-kawan paling kurang jalannya ke Malaysia. Dulu. Kalau enggak ke Jawa. Kalau ada duit banyak lagi pergi umroh. Perjalanannya boleh baik, mubah. Kalaupun tak ada duit minimal pergi ke Sungai Hijau Bangkinang. Mana liburan Desember ke Sungai Hijau. Tak ada juga duit ke mana? Pantai Cinta tertakut. Itu minimal. Tapi itu perjalanan mubah. Boleh dibuat, boleh tidak. Khusus akhir tahun bulan Zulhijjah, di bulan-bulan haram, di bulan Hijriah, atau bulan disebut dengan bulan Qamariyah, bukan bulan matahari ya, bukan bulan-bulan Syamsiah, yaitu bulan Muharram sampai Zulhijjah. Akhir tahunnya Zulhijjah bulan 12. Kita tengok di bulan depan, tanggal 18 bulan 11. Ada tuh Ahad, tanggal 18, 26 bulan 5 2024 nanti muncul itu. Masih dihitungnya 11, 18, 11, 14, 45. Padahal maghrib ini dah masuk 19, nanti tengah malam baru dia ganti. Dia ngikut jam siang. Bapak Ibu, dengarkan baik. Kalau di bulan Desember saja kita sudah merencanakan liburan untuk jalan-jalan, khusus bulan Zulhijjah itu Allah syariatkan untuk berjalan mengunjungi Ka'bah Baitullah, berjalan mengunjungi tempat tertentu di bulan tertentu, mengamalkan amalan tertentu, dapat pahala tertentu. Apa pahalanya Pak? Bangun. Tidak ada pahala yang lain bagi amalan syariat Islam yang sama, yang beda kecuali haji. Kalau yang lain seluruh pahala itu makbul namanya. Tapi terkhusus pahala haji adalah makruh. Lalu bagaimana mempersiapkan perjalanan itu agar kita istimewa? Siapkanlah niat sungguh-sungguh. Maka Allah katakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan hanya karena Allah sajalah Allah mewajibkan manusia berkunjung ke Baitullah. Janganlah berkunjung ke Baitullah karena keinginan yang lain. Ada orang kena naik haji karena ingin namanya dikasih haji. Ada orang naik haji karena ingin dapatkan, karena ingin rekreasi jalan-jalan. Ada orang naik haji karena ingin meminta-minta. Ada orang naik haji ingin pamoritas, ingin pamor, ingin disebut orang alim. Kalau tak ditulis haji depan namanya marah ya. Tapi sesungguhnya perjalanan haji itu niatnya satu aja. Siapa yang punya niat, Allah Maha Kaya untuk memberangkatkannya. Siapa yang sakit, Allah Maha menyembuhkan untuk memberangkatkannya. Sehingga para ulama di antaranya Syekh Zakaria rahimahullah menyebutkan syarat utama untuk dilaksanakan haji itu bukan punya duit.
Syarat utama untuk pergi haji itu bukan badan sehat, itu ngikut ilmu. Apa syarat utamanya? Niat. Bapak Ibu udah punya niat belum? Yang belum haji ada? Cepatlah pergi haji. Lama sekarang ngantri reguler Pak, 26 tahun. Anak saya baru daftar ke pekan yang lalu. Nabung. Anak saya yang paling kecil umur 12 tahun, yang besar 17 tahun. Nanti dia berangkat haji umur 43 tahun, adiknya umur 39 tahun. Kalau bapak umur 40 tahun, daftar sekarang 26 tahun, berarti umur 66 tahun besok. Kalau bapak umur 60 tahun, berarti umur 96 tahun besok. Mudah-mudahan, insya Allah berangkat. Jangan putus asa. Pokoknya punya niat, berangkat. Bagaimana cara menunjukkan niat? Bikin tabungan. Allah menyebutkan dengan istiqomah, siapa yang mempersiapkan, bukan maknanya sanggup, tapi persiapkan. Dengan persiapan itu kita akan jadi sanggup. Bu, Pak, banyak orang sanggup tapi tak siap. Apa contohnya? Mobil ditambah juga, Fortuner dibeli juga, Pajero dibeli juga, rumah ditambah juga, orang rumah pun ditambah juga. Tapi pergi haji tak juga. Ini kata Sayyidina Umar, aku panggil pemuda-pemuda, aku panggil petugas-petugas kekhalifahan, suruh datang ke rumah-rumah orang kaya, tanyakan kenapa mereka tidak berangkat haji, perintahkan kepada mereka untuk membayar fidyah. Kalau tidak, mereka tidak masuk pada golongan orang-orang muslim. Tidak menjadi bagian kami, kata Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, mau mati Yahudi atau mati Nasrani? Pak, lihat bayar. Lihat, boleh? Catat sama Bang Syahril malam ini, siapa yang mau daftar haji, daftar sama beliau. Nanti malam kita doakan sama-sama. Betul Pak, saya berniat haji itu dari kecil. Alhamdulillah, pergi ke Mekah usia 32 pertama kali. Kemudian dari situlah membimbing jemaah sampai haji reguler kemarin tahun 2019. Alhamdulillah jadi pembimbing juga. Tahun ini tidak berangkat haji, tapi membimbing jemaah-jemaah yang akan berangkat haji. Insya Allah baru pulang saya dari Tanjung Pinang untuk membimbing jemaah yang akan berangkat tanggal 5 besok, bimbing manasiknya. Sebenarnya mau berangkat juga nih Pak, tapi kalah seleksi, ditolak. Apa tuh? Tak tahu lah, mungkin kurang syarat ya. Syarat yang lain sudah, sertifikasi pembimbing sudah, manasik sudah. Mungkin syaratnya agak kurang sedikit, kurang baca-baca ya. Bapak Ibu, kalau sudah punya niat, Allah punya cara memberangkatkan. Tak pakai duit Pak, pakai cara Allah. Banyak Pak orang tak punya duit berangkat. Siapa contohnya? Saya lah. Saya pergi pertama tak pakai duit, pergi kedua tak pakai duit, pergi ketiga tak pakai duit, pergi keempat tak pakai duit, pergi kelima tak pakai duit, pergi ke 6, ke 7, 8, 9, 10, 20, 30 tak pakai duit. Tak tahu lah seberapa jumlahnya pergi, karena saya tak hitung-hitung. Sejak 2012 sampai 2024. Ketika saya berangkat haji reguler, saya daftar haji Bu. Tapi ketika berangkat, masuk bus, ada orang ngantarkan duitnya. Ditaruh ke paha saya. Ustaz, bantu jemaah semuanya. Tidak lagi jadi jemaah, tapi jadi pembimbing. Dibalikkan duit ini saya. Pokoknya buat aja Pak. Percaya tak? Percaya? Maka niat. Siapa punya niat haji? Siap angkat tangan. Yang tak angkat tangan tak punya niat berarti. Siapa yang niat haji? Siap angkat tangan. Yang angkat tangan dapat pahala. Allah akan berangkatkan ini. Amin. Yang sudah berangkat haji, kuatkan kawan-kawannya untuk berangkat haji. Yang masih belum 10 tahun, tidak boleh daftar setelah 10 tahun lagi. Saya untuk jadi haji reguler, untuk daftar jemaah tak bisa Pak. Kecuali nanti 2030. Berangkat mulai 2029, nggak 2019 kan? Berarti baru boleh setelah 10 tahun, 2030. 2030 tambah 30 tahun lagi. 2030 umur saya sudah 51. Ya 52 umur saya itu. Biasanya umur 52. Kalau 2030 panjang, tambah 30 tahun. Berarti 82 boleh juga kalau panjang umurnya. Kan? Karena kami pernah buat jemaah usia tersenior itu 96 tahun, satu lagi 94 tahun. Yang 96 ini orang Jawa, yang 94 tahun ini orang Ocu. Dua-duanya tak bisa bahasa lain kecuali bahasa Ocu dan bahasa Jawa. Yang paling mantap ya, dia berdua ini sekamar pula Pak. Mantap Pak.
Yang satu bilang endih boten, yang satu bilang anak kau itu bawa lucu kata dah. Ini dia Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu pernah pernik namanya. Keindahan perjalanan haji. Saya mau tulis lah. Mau tulis behind screen perjalanan haji dan umroh. Kisah-kisah indah, kisah-kisah haru. Banyak Pak. Ada orang yang tak mungkin jadi mungkin. Ada orang yang tak apa tiba-tiba nangis. Ada orang yang tak apa tiba-tiba lari. Ada orang yang salah ucap, oh macam ini Ka'bah ni, tak nampak dah Ka'bah ni. Ada orang bilang, oh ramai orang di Ka'bah ni, macam ramai di pasar. Baru aja nak langsung dia apa benarnya. Sejak itu tak pernah lagi dia tengok Ka'bah sampai bilang. Macam-macam Pak. Oh. Tapi ada orang berdoa, ya Allah, menangis di situ. Dia berluang 500 juta untuk mengobatkan ternaknya di Malaysia. Di depan Ka'bah itu dia nangis. Seminggu itu kumpul di 500 juta. Ada orang dari Amerika, orang dari Brazil, orang dari Brunei, mana-mana ngasih dia. Banyak Pak cerita. Menurut akal logika tak percaya. Tapi disitulah pengalaman bukti keimanan. Kalau tak percaya Pak, tak dapat berangkat haji tahun ini, tahun depan berangkat umroh. Daftar sama Bang Syahrir, daftar selesai. 20 orang Bang Syahrir gratis satu. Tapi itu yang dimuliakan Allah, ini keistimewaan pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, bagi siapa yang tak sanggup melaksanakan perjalanan haji, ada amalan yang besar dari itu Pak. Bagi orang tak berhaji, apa? Kurban. Oh, kurban. Mana nama-nama kurban? Peserta kurban mana? Ada berapa orang Pak? 10 ekor. Alhamdulillah. Kalau dapat semua kepala di kampung ini Pak. Kurban. Apa hukum kurban? Menurut fikih 4 mazhab, jumhur ulama dari 4 fikih ini, 4 ahli fikih, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, cuma 1 ulama saja yang menjadikan hukum berkurban itu sunat. 3 ulama lagi, Imam Hanafi terutama, Imam Maliki dan Imam Hambali menjadikan hukum berkurban itu wajib. Karena perintahnya bersamaan dengan perintah sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Kan? Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inilah yang kita bahas. Karena kita kan tak berangkat haji kan? Kita bisa berkurban kan? Nah, ini yang kita bahas. Sesungguhnya sudah sangat banyak nikmat Allah. Bu, seberapa banyak nikmat Allah dengan diri ibu, dengan diri kita semua? Bisa kita hitung? Tak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya kalau kamu menghitung nikmat Allah, takkan bisa terhitung. Satu nikmat aja. Apa nikmat yang mau kita hitung sekarang malam ini? Supaya kita yang belum berkurban segera berkurban. Apa bu? Nikmat yang ada pada diri kita. Dosa nikmat di luar badan, nikmat mobil, nikmat rumah mewah, nikmat punya harta, punya perhiasan. Itu semua orang tak bisa orang. Ada satu nikmat di dalam diri kita yang bahkan semua manusia punya. Kalau tak punya itu dia mati. Dan nikmat itu sangat sepele. Bahkan semua orang tidak memperhatikannya. Sepele betul Pak. Nikmat apa Pak? Nikmat yang tak diperhatikan manusia, bahkan dianggap tak ada nikmat itu. Tapi kalau nikmat itu tak punya Pak, mati dah. Nikmat apa Pak? Hah? Oksigen, napas. Oh itu mahal harganya Pak. Diperhatikan orang. Kalau kita tak bernapas 3 menit, mati kita. Pergi kita ke dokter, pergi ke apa, itu oksigen dulu. Itu diperhatikan. Ada satu nikmat, bahkan tak terucap semua orang itu nikmat. Kalau napas itu nikmat, melihat itu nikmat. Ada satu Pak. Siapa dapat saya kasih dia. Makan malam nanti jatah saya, makanlah. Apa Pak? Apa? Ya itu sama aja Pak tentunya. Mau tahu Pak? Nanti makanan saya itu dapat ya. Nikmat kentut. Kentut itu nikmat. Ada orang yang anggap kentut itu nikmat hari ini Pak? Jarang. Cuma tak bisa kentut 3 hari aja. Seminggu aja tak bisa kentut. Gombong dari awak Pak. Gombong apa ya? Socur Pak. Bahasa kampung kita gembong kita.
Tak bisa kita kentut. Begitu rumah sakit atau hospital, kata dokter, kasih selang Pak dari lubang kentut itu kan. Nah, mahal bayarnya Pak. Berapa bayarnya? Sama dengan 1 Pak. Biarlah Pak, penting saya bisa kentut. 1 kali untuk kentut sama dengan 1 Pak. Kalau tak kita bayar 1 Pak dicabut sama dokter itu. Bapak kalau tak ada duit 1 Pak, saya cabut tak mati ya. Mana lebih berharga kentut daripada Pak? Hah? Kentutlah. Pak bisa dicari Pak, kentut. Ada Mbah Yai kami kayak Muslim almarhum. Dia bilang kalaulah ada wali kota tak bisa kentut, adalah wali kota tak bisa kentut. Lalu datang ke dokter, kata ke dokter, Pak, Bapak bisa kentut lagi dengan syarat Bapak berhenti jadi wali kota. Karena kalau Bapak jadi wali kota terlalu banyak Bapak mikir, naik asam lambung Bapak, perut Bapak gerak sehingga Bapak tak bisa kentut. Kalau Bapak berhenti jadi wali kota, ini banyak masalah jadi selesai. Bapak bisa kentut lagi. Kira-kira wali kota itu memilih tetap jadi wali kota atau memilih kentut? Kalau dia milih wali kota, mati dia. Kalau dia milih kentut, hidup dia. Mana pilih dia? Pilih kentut kan? Mana lebih hebat kentut daripada wali kota? Nikmat Allah yang ada di dalam diri kita ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Harganya dengan nikmat di luar diri. Mau dunia ini kita punya 30 buah, terganggulah satunya. Kentut misalnya. Orang yang lebih besar dari kentut Allah. Mata berkedip. Mata kita berkedip nih. Bapak Ibu pernah hitung nggak jumlah mata berkedip? Coba tahan mata kita 5 menit aja tak berkedip. Coba tahan Pak. Bisa? Tahan 5 menit tak berkedip. Meleleh air. Pergi kita ke dokter, kata dokter Pak, ini ada saraf di tengah. Berapa bayarnya dong? 5 juta. Pasti kalau kita tak punya duit, utang-utang itu supaya bisa berkedekan. Itulah nikmat Allah. Banyak, nggak bisa kita itu. Apa kata Allah dengan semua nikmat itu? Fasolli, sholatlah kamu. Jadi orang kalau udah dikasih nikmat tak sholat memang kacau itu Pak. Payah nyebutnya lagi. Maka kata Nabi, tariku bainal muslim wal kafir sholat. Siap perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim itu sholat. Maka tak pantas orang Islam tapi tak sholat disebut muslim. Apa dia? Kata ulama, kalau dia tak fasik, kafir, dua aja lah. Imam Syafi'i itu lembut dia, fasik kata dia. Kalau Imam Hambali kafir kata dia. Bapak Ibu kalau ada keluarga kita tak sholat bilang, ini ada orang kafir di rumah nih, bisa nih mesti sholat. Sholat inilah penentu antara kemusliman seseorang menjadi kafir. Jadi dia bisa aja Islam, tapi posisinya belum tentu muslim. Bisa dia jadi orang fasik, bisa jadi orang kafir. Baik. Lalu apa perintah Allah yang kedua dari nikmat semua itu? Fasholli li rabbika wanhar. Berkurbanlah. Berkurbanlah. Kalau tak nanti kalau nak berkurban, Allah ganggu kentut kita seminggu Pak, kacau. Lebih daripada seekor kambing. Kalau Allah ganggu kehidupan mata kita Pak, 10 menit, akhirnya kita tembus bisa 3 ekor kambing. Sekarang Allah cuma minta 1 ekor kambing. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam Allah tidak minta Ismail, tapi Allah menguji dia. Itu kata Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, aku melihat, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Apa katanya? Asbahuka panjur mazatara. Aku melihat aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa katanya? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah kalau itu memang perintah Allah, kamu akan temui aku nanti menjadi orang yang sabar. Jadi berkurban ini Pak menghadirkan kesabaran. Di balik kurban Nabi Adam untuk menyembelih anaknya itu hanya ujian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba melakukan eksekusi penyembelihan kepada anaknya, datang malaikat Jibril membawa seekor kambing, seekor kibas. Apa ungkapannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Semua perintah Allah yang menakutkan, semua perintah Allah menurut kita tak masuk akal. Kalau itu perintah Allah, kerjakan aja lah. Pasti ada pertolongan Allah. Tuh Nabi Ibrahim kan mau sembelih anaknya, besinya nggak bisa potong. Tiba-tiba datang Jibril bawa unta, bawa kibas. Itulah kemenangan. Kenapa? Sudah patuh walaupun itu sulit. Yang kedua contoh Pak, Nabi Musa alaihissalam ketika di dalam surat Toha di lembah Muqaddas Tua, Nabi Musa pegang tongkat.
Kata Allah tanya, ya Musa, apa di tanganmu itu? Tongkat, kata Nabi Musa. Apa guna tongkatmu itu? Banyak ya Allah. Bisa untuk mengembala kambing, bisa untuk mengangkat air. Banyak guna tongkatmu. Artinya dia bangga dengan tongkatnya. Ada Allah sebagai Allah yang dengan dia sedang bicara. Kata Allah, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Oh, jadi udah langsung lari Nabi Musa. Apa kesalahan Nabi Musa situ, Pak? Tadi dia bilang tongkatnya banyak manfaat. Tiba-tiba Allah sebut lemparkan tongkatmu jadi ular. Lari dia. Padahal Allah di depan dia. Allah Maha Penolong. Masih juga takut dia dengan tongkat. Paham? Ya? Kalau itu perintah Allah, kerjakan aja. Lemparkan tongkatmu. Lari Nabi Musa. Musa ngapa lari? Karena Allah Maha Penolong. Nah, di situlah agak terganggu Nabi Musa. Kalau kita mungkin yang menciting dari Thailand. Padahal di depan Allah masih takut kita kepada makhluk. Itulah ajaran Nabi Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa. Takut kita memang sebenarnya, tapi itu perintah Allah. Tangkap boleh. Berubah balik jadi tongkat. Maka perintah Allah itu walaupun berat, kerjakan aja lah. Pasti Allah Maha Penolong. Sekarang berat kata 2.500.000. Berapa korban kambing? 27, 3 juta. Kecil rokok sebatang kali setahun banyak. Kumpulkan rokok mungkin dapat 1 ekor kambing. Bukan dapat sini, bapak yang merokok sana lah. Bapak yang merokok sini itu kurban ya. Maka bapak ibu sepakat jumhur ulama mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Tapi ukuran kemampu itu dilihat tak? Kan semua orang bilang saya tak mampu, saya tak mampu. Tak mampu itu bukan pengakuan. Tak mampu itu ada ukuran. Apa ukuran tak mampu itu, Pak? Ya, ini makanya Imam Syafi'i katakan hukum berkurban itu sunat bagi yang mampu. Hukum berkurban itu sunat bagi orang yang tak mampu, tapi bagi orang yang mampu wajib. Mana ukuran ketidakmampuan itu? Kalau di rumah kita tidak ada lagi barang yang lebih mahal daripada kambing, barulah kita boleh tak korban. Apa bahasanya itu, Pak? Jika ada di rumah kita barang yang kita punya, barangnya barang ketiga, barang kedua atau barang ketiga selain rumah, bahan pokok lah ya, selain sandang, pangan, papan, selain ini ada barang ketiga lebih mahal daripada kambing. Dan tulen kambing. Mana yang mahal daripada kambing, Pak? HP. HP ini berapa nih? HP ini baru dulu nak salah saya 5 juta. Kalau sekelas-kelas Pak Saril ini banyak, Saril ini banyak. HP bapak mah dengan mahal. HP kitanya jual dulu. Kalau dia 4 juta, jual 3,5 juta kena second. 2,5 juta jadikan kurban. 1,5 miliar per second. Tahun depan Allah ganti HP yang paling mahal. Bisa Pak? Jawab aja insya Allah Pak. Bisa tak bisa? Iya kan? Kalau ekstrimnya apa? Ekstrimnya ya. Ekstrimnya nih. Sepeda motor kita punya. Jual dulu. Sepeda motor berapa? 7 juta. Jual dulu. Belikan sepeda motor second yang 4 juta. 3 juta kurban. Bisa Pak? Pokoknya jawabnya insya Allah Pak. Soal mau lakukan entahlah. Pokok insya Allah aja lah. Gitulah kuatnya apa kata Nabi, siapa yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang sanggup berkurban pada hari ini, mana harinya? 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Siapa yang sanggup berkurban tapi dia tak berkurban, kata Nabi, la taqraban musannana. Jangan kalian dekati tempat sholat nanti. Artinya apa? Usahlah sholat raya lagi, pura-pura aja nggak istighfar itu ya. Jadi kalau udah 10 ekor rasanya bapak datangnya korban semua. Bagi orang yang tak mampu berkorban, tolong orang berkorban supaya dapat pahala kurban. Ini mah jadi tukang cincang daging, dapat pahala sebagai pembantu orang-orang berkorban dan tidak berharap upah. Tidak berharap upah. Kalau dikasih hadiah, alhamdulillah. Kalau tak dikasih hadiah, terserahlah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini amalan yang kedua. Pertama haji, yang kedua berkurban. Yang ketiga apa? Puasa. 10 hari bulan Dzulhijjah itu ulama menyebut 13 hari. 1 sampai 9-nya sunnah berpuasa,
10-nya kurban, 11-nya kurban, 12-nya kurban, 13-nya kurban, dan memberi makan, dan spesial, makannya spesial juga, dendeng. Kenapa disebut hari tasyrik? Karena hari itu hari panas. Tasyrik diambil dari kata isyraq, surut, matahari terbit. Maka di 11, 12, 13 itu sunnahnya menjemur daging, yaitu bikin dendeng. Maka kalau kita lihat sunnah dari perjalanan makanan kurban itu, makan dari hewan kurban itu, makan dendeng. Kalau makan sup, makan sate, itu berarti bid'ah, kata tetangga sebelah. Masa makan juga bid'ah, kita doakan. Katanya kan yang sunnah itu kurma, kalau sate, kalau bakso, kalau lotek itu makanan tidak sunnah, berarti makanan bid'ah. Sembarang kan itu, Pak. Ada tuh tetangga sebelah. Bukan gitu pula, Pak. Itu kreativitas membuat untuk daging itu bagus. Kalau harus dendeng semua, nanti sate, rendang dibilang bid'ah ada. Tapi menyembelihnya itu adalah sunnah. Membuat dia jadi makanan sunnah. Tapi makanannya terserah, yang penting halal. Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mau buat dendeng juga bagus. Apalagi kalau dendengnya sampai ke mau Pak Syahrir dan Muslimah Statul. Saya buat dendeng mau. Nah ini dia. Yang ketiga, amalan mengikuti kurban haji itu puasa. Mana dia? 1 sampai 9 minimal. Ada 2 hari istimewa, yaitu 8 dan 9. Disebut dengan Tarwiyah dan Arafah. Tak dapat hari 1 sampai 9, 8, 9. Tak dapat 8, 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Apa namanya puasa? Puasa Arafah. Kata Nabi, Shaumul Arafah yukaffiru sanah. Puasa hari Arafah itu mengampunkan dosa setahun. Bahkan disebutkan sanah baqiyah wal maniyah, tahun lalu, tahun depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ketiga, yang keempat, apa amalannya? Berzikir dengan bertakbir. 1 sampai 8 zikirnya zikir mutlak, biasa saja. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah. Tapi zikir tanggal 10 terbenam matahari. Kalau di hari Arafahnya kita baca Quran, berzikir dan bertobat, maka ketika hari 10 Zulhijjah maghribnya sampai tanggal 13 Zulhijjah ada 4 hari. 10, 11, 12, 13 zikirnya muqayyad, maka disunnahkan muakkad untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah dia Allah katakan wa dzikrullahi fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Pak, dulu waktu zaman haji dulu, tahun-tahun di bawah 2010 sampai 2019 lah. Itu orang berhaji Pak di hari-hari 9 sampai hari 10, 11 sampai 13 banyak orang bertakbir Pak. Allah, terutama hari-hari Mina Pak. Dari Mina itu melontar jumrah tiap hari. Jumrah pertama Aqabah. Itu kami kemarin jalan 7,5 kilo Pak. Bapak apa kilo itu Pak? Saya 7,5 kilo pergi pulang 7,5. 15 kilo jalan kaki Pak. Maktab saya di Mina Jadid gitu. Jalan kaki, paginya pergi pertama subuh. Pergi kedua tak balik lagi saya. Saya tak balik ke tenda Pak. Di tempat melontar saja saya. Numpang-numpang di tenda orang. Bukan tidak. Wah, numpang-numpang. Bapak Ibu, hari-hari itu ada berzikir. Banyak orang bertakbir. Allahu Akbar, Allah. Berjalan dari tenda ke tempat melontar, bertakbir. Baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada cerita Pak, di rumah saya. Pak Haji baru pulang tahun kemarin 2023. Dia bilang, Ustaz, saya 2024 pergi haji juga. Kemarin 2023 pergi haji juga. Tapi orang berzikir dan bertakbir sangat sedikit Ustaz. Bahkan kami tak ada berzikir, kecuali sendiri-sendiri. Kenapa Pak? Orang sibuk main HP. Pergi berjalan melontar jumlah HP juga. Oh, ini HP ini merusak zikir ya tadi. Sibuk HP. Tengok orang pergi haji sekarang kan. Sampai Madinah HP, duduk sini HP. Tadi pergi waktu sa'i umroh wajib dalam haji ini, itu pun HP. Sibuk HP. Apa tuh Pak? Hilang kesempurnaan haji itu, hilang. Betul kata beliau. Saya 2004 itu setiap hari berjalan dari Mina ke Jawara, di Mina itu pergi melontar 4 kilo di 8 kilo PT. Itu semua takbir. Kemarin tak ada, sibuk lah dengan HP. 2004 itu kan ada HP juga. Tak ada Ustaz HP center cuma ada ya. HP untuk telepon, tak ada WA, tak ada smartphone. Lebih kurang nilai amal.
Kita di sini gitu juga, hari-hari yang 10 sampai 13 bertakbir. Jangan nunggu imam bertakbir. Pas kita kurban tuh takbir. Kadang-kadang yang bertakbir cuma pas nyembelih kurban aja. Itu pun panitia undang aja. Yang lain yang hewan kurban takbir yang tengok ya. Hari itu adalah hari-hari berzikir. Maka zikir ini adalah takbir. Udah berapa, Pak? 1 haji, 2 kurban, 3 puasa, 4 zikir. Takbir itu zikir. Yang kelima sedekah, kasih makan orang. Kapan ngasih makan? Di hari-hari pertama buka puasa. Yang kedua 10, 13 itu karena kita menyembelih kurban. Kasih makan orang miskin. Maka kita berkurban ini kan untuk orang miskin sebenarnya. 1/3 yang kita punya kurban, 2/3 untuk kita bagikan tuh ke semua orang. Tidak disebut 8 asnaf. Semua orang yang dekat kita punya, dia ada haknya untuk dapat bagian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang keenam. Apa lagi, Pak? Sudah 5 kan? Yang keenam. Niatkan semua amal-amal kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan pernah berubah kesetiaan kita beramal. 1, 2, 3 puasa, 1, 2, 3 dan sebagainya. Yang keenam, kata ulama, siapa yang berniat kurban pada Nabi ini, maka hendaklah dia tidak mencukur rambut, mencukur kumis, mencukur bulu di badan, dan tidak memotong kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Sejak kapan, Pak? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ini yang keenam. Siapa yang berkurban? Kurban kita satu keluarga, Pak. Walaupun satu kambing. Ayah cuma kurban. Ayah kami enggak, satu kurban bapak, satu kurban keluarga. Kalau keluarga tak menganggap itu kurban bapak, kenapa kurban keluarga? Nabi pernah berkurban hanya dengan 2 ekor kambing, 2 ekor kibas. Yang 1 ekor untuk dirinya dan keluarganya, yang 1 ekor untuk dirinya, keluarganya dan seluruh umatnya. Umat yang dimaksud adalah umat yang tak sanggup berkurban sampai mati. Ini kalau kita sarahkan ini, menangis kita, kecintaan Nabi sama kita ini sama umatnya, mencintainya melebihi cinta ayah dan umat kita. Levelnya cintanya di bawah Allah Ta'ala ya, kecintaannya. Dia ingin kita semua selamat. Dia ingin kita masuk surga. Itu disebutkan dalam surah Taubah ayat 129. Maka umatnya yang sudah meninggal dan yang masih hidup, yang tak mampu, kalian tak mampu, tak punya satu barang pun di rumahnya lebih mahal daripada kambing, itu sudah dikorbankan oleh Nabi SAW. Tapi jangan pura-pura tak mampu, merokok mampu, menabung kurban tak mampu. Bukan bapak sini yang merokok sana, yang merokok sini beli kurban semuanya, insya Allah. Berapa rokok sebatang, Pak? Saya tak merokok, jadi tak tahu. Bapak, 1.000 sebatang. Oh, murah ya. Tapi sebatang habis 1 hari berapa batang, Pak? Rata-rata 20 batang. Oh, banyak, 20.000. Sebulan 600.000. Setahun 18 juta, Pak. Berapa? 600.000 kali 6 juta setahun. 6 juta kalau 10 bulan. Kalau 12 bulan, berapa? 7.200.000. Dapat 2 ekor kambing. Berapa ekor kambing tuh? Hampir dapat 3 ekor kambing. Bapak yang merokok sebungkus sehari, korban apa? Korban Pak. Minimal korban perasaan dulu, Pak. Baik Bapak Ibu, inilah di antara 6 amalan tuh ya. 1, haji. 2, kurban. 3, puasa. 4, takbir, zikir. 5, sedekah, memberi makan, bikin dendeng, sedekah. Yang keenam, ini dia bagi orang yang berkurban, yang kurban. Siapa yang kurban tuh? Satu keluarga. Bapak misalnya walaupun 1 kambing, istri, anak diniatkan untuk seluruh keluarga, maka seluruh keluarga tidak cukur rambut, tidak cukur kumis, tidak potong kuku sampai hewan kurban yang disembelih. Sama seperti merasakan dirinya sedang berihram. Merasakan, Pak, untuk belajar taat kepada perintah Allah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Pak? 10 menit aja. Perut lapar. Perut Bapak Ibu maksudnya. Saya namakan. Ada pertanyaan?
Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah di 10 hari bulan Zulhijjah. Jangan sampai kita tak ambil bagian ke 6-6-nya, kecuali yang kita tak sanggup dari apa haji. Nah, minimal kita doakan orang berhaji. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, jumlah ya Pak. Kami memberi sapi apakah semoga ini beberapa lagi bisa kita ini bagaimana baik kita ingin pas dengan sebenarnya itu sapi yang akan sebenarnya atau kita misalnya terus di mana kira-kira saya baik baik, terima kasih, pertanyaannya bagus Pak. Ada lagi? Biar sekaligus pertanyaannya. Silakan Pak. Ya. Silakan sekali 2 pertanyaan. Assalamualaikum. Apa? Pertanyaannya Ustaz, mana yang baik. Ada lagi 1 terakhir. 3 loh, nanti tampung-tampung. Silakan. Bapak loh, Bapak. Yang Pak. 3 loh, 3. Kalau 3 masih ingat nah. Kalau lupa nanti Bang Sarli. Lupa Pak, baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. ini kegiatan dari sini juga berbeda di masalah yang terjadi pada sesuai dengan baik, baik, dah 3 aja. Nanti lupa saya. Yang pertama apa tadi ya? Apakah jumlah pembayaran peserta kurban sebanyak 18.900.000 semuanya kita belikan ke kurban atau kita boleh lebihkan untuk operasional? Saya jawab dulu dari asal muasal. Asalnya kurban itu tidak pakai panitia. Kurban itu kewajiban masing-masing. Dari Rasulullah itu kurban sendiri, Pak. Semua sahabat-sahabat kurban sendiri, beli sendiri, potong sendiri, bagikan sendiri. Ya kan? Nah, tapi kalau keluarga kita di Indonesia ini beli sendiri, bagi sendiri, kurban sendiri, tak ada yang kurban. Ya kan? Contoh kita waktu haji aja, kita kurban, kita pergi ke pasar kurban, ke Saukiah, ke Kakiyah. Pasar kurban itu ada 2, Kakiyah, sini Saukiah. Apa yang kambing itu, kumpulkan kan pasir sini duit, ini kurban kita. Awal itu kurban, Bismillahirrahmanirrahim, hilang kambing datang ke mana pun dia. Tapi kita berkurban langsung Pak di tempat orang jual kambing itu. Dan orang jual kambing itu melayani fasilitas sekaligus. Dia mengulipkan, dia mencintangkan, dia membagikan. Kita dengan harga itu. Timbullah masalah di Indonesia. Apa masalahnya? Kurban pakai panitia. Ini kan panitia nih masalah pertama nih. Zaman Nabi tak ada. Tapi kalau dihitung-hitung nanti kata tetangga sebelah lebih tahu lah. Semua jadi beda. Padahal itu orang menolong kan Pak. Pakai panitia. Setelah panitia mengatur semua aturan-aturan yang diserahkan oleh peserta kurban. Timbullah pembagian kupon dan sebagainya.
Jadi dalam Basul Masail punya banyak pendapat. Punya pendapat ini diambil yang paling rojih, yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling kualitas amalnya tidak merusak dari niat orang berkurban. Basul Masail namanya Pak, dibahas dalam masalah-masalah fikih. Dan semua Bapak tanyakan itu semuanya berkaitan dengan hal yang sunnah. Tidak ada yang berkaitan dengan wajib. Kalau terlanggar pun tidak berusaha. Tapi kita ingin yang berkualitas. Terlanggar paling ya dosa juga. Dosa apa? Dosa tidak amanah dari apa? Dari peserta kurban. Kita kan mengerjakan amanah dari peserta kurban. Dosanya di situ aja. Tapi orang kurban tidak ada masalah lagi. Orang kurban itu sudah selesai dah. Karena dia serahkan ke panitia. Soal tak terima itu tidak urusan dia lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu, apakah hewan kurban harus dibelanjakan 18.900? Ampun, pening panitia Pak. Maka dalam akadnya itu, dalam penjelasannya, hewan kurban kita harga misalnya 17 juta atau 19 juta. 800.000 adalah uang operasional. Beli plastik, beli lain-lain, beli ini untuk penyelenggaraan kurban. Boleh gitu Pak, kalau tidak jangan begitu. Tapi sampaikan. Jadi Bapak Ibu peserta kurban, harga sapi kurban kita sekian, dilebihkan marginnya sekian untuk operasional. Kami itu. Harga sapi kurban kita 17.400. Lebih dari itu kami kurban cuma 2.600. Selebihnya untuk operasional, beli buku, beli plastik, beli ini untuk penyelenggaraan kurban. Boleh. Yang kedua, pertanyaan Bapak, mana didahulukan akikah dengan kurban? Pertanyaannya bagus Pak. Akikah itu kewajiban orang tua kita. Sedangkan kurban kewajiban kita masing-masing. Mana didahulukan? Didahulukan pada waktu-waktunya. Sekarang kita sedang waktu kurban. Kurban dulu. Kalau punya dua rezeki sekaligus. Kikah satu, kurban satu. Saya boleh kikah. Itu kewajiban orang tua kita. Karena kita punya duit, ada sunnahnya. Nabi SAW mengakikahkan dirinya sendiri. Kata Nabi, akikahkan nafsi, aku mengakikahkan diriku sebagai bentuk membalas jasa. Menggantikan, bukan membalas jasa, menebus kewajiban orang tua. Sedangkan kurban adalah kewajiban kita. Jadi jawabannya mana Pak? Kalau dapat dua-duanya. Begitu Pak ya? Mau didahulukan akikah, bagus. Ketika masanya berkurban, bagus. Ini masalahnya Pak, pas kurban baru bilang, saya mau akikah, kemarin belum datang kurban, ngapa tak bilang? Gitu. Ngapa tak sebelum kurban dulu akikah? Pas datang giliran kurban baru, awak belum akikah lagi Pak. Kalau gitu mana awak dulu kan? Mana awak dulu kan? Dulu kan dua-duanya kan gitu Pak. Saya pernah ketemu orang, anaknya lahir laki-laki. Kemudian dia punya pendapat, akikahkan. Anaknya kan mau diakikahkan. Terus dia tahu, saya belum akikah Ustaz. Maka saya tak boleh mengakikahkan anak saya sebelum saya akikah. Dan mana pula dalilnya bilang? Ayo suruh dia cari duit, pada tak mampu Pak beli. Dibelilah kambing 4 ekor sekaligus untuk mengakikah diri dia, mengakikahkan anaknya. Pada kita jelaskan, akikah anak antum itu kewajiban antum. Akikah antum itu kewajiban orang tua antum. Kalau antum tak punya duit untuk diri antum, nanti adalah kewajiban antum dulu diakikahkan. Kalau kita akikah diri kita tuh kewajiban orang tua kita. Kalau kurban, kewajiban kita. Kalau ditanya mana yang didahulukan, dahulukan dua-duanya. Gitu aja. Yang ketiga, pertanyaan ayahnya tadi. Kita ini boleh tak dagingnya ada kupon. Sebenarnya pertanyaan Bapak, boleh tak pesan panitia kurban itu dikasih kupon? Sebenarnya pertanyaannya itu aja. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada jawabannya dua. Yang pertama, tak boleh. Ini, dan yang tak boleh kenapa? Karena kupon panitia kurban itu dianggap upah. Karena memang orang yang berkurban tidak boleh memberi upah dari daging kurban. Karena daging kurban bukan untuk upah. Daging kurban untuk sedekah dan hadiah. Seberapa banyak daging kurban yang disedekahkan, yang punya kurban itu hanya berhak atas kurbannya sepertiga dari berat daging kurban dari hewan kurbannya. Misalnya kambing itu beratnya berapa berat daging kambing? Paling 10 kilo ya Pak dapatnya.
Kalau 10 kilo yang berkurban hanya 3 kilo punya dia. Yang 7 kilo lagi punya orang. Disedekahkan. Kalau sapi beratnya 70 kilo berat daging, berarti 70 kilo bagi 7. Kan? Masing-masing 10 kilo. Yang 10 kilo itu sepertiganya punya dia. Yang 2/3 lagi untuk disedekahkan. Jadi memang kalau kambing-kambing kita ini, sapi-sapi kita yang berat 70, 80, kambing kita berat 10 kilo, itu kita ini rata-rata yang berkurban itu maksimal 3 kilo. Dapat daging jatah dari peserta kurban. Lalu adalah dibagi-bagi untuk jemaah semua. Lalu diambil daging untuk panitia. Kalau akadnya upah, yang mengakadkan itu peserta kurban, maka tidak sah kurbannya. Yang mengakad, Pak. Misalnya saya kurban, saya bilang, Pak, ini daging upah kerja Pak, ini kepala upah kerja Pak, tidak sah kurbannya. Karena dia berniaga dengan kurbannya. Tapi kalau yang mengupah ini, nanti pendapat kedua. Kalau yang mengupah ini panitia, bukan peserta kurban, kenapa? Panitia sudah diserahkan oleh peserta kurban. Ini kurban saya, kerjakanlah. Aku tak tahu ini. Tapi dia ingat dengan syarat panitia kurban ini tidak ikut kurban. Nah itu berapa? Kalau ketua panitianya dia kurban, berarti kan jatahnya di situ ada juga. Berarti dia beri upah kepada panitia kurban. Maka yang seperti ini pendapat pertama, tidak boleh daging kurban dijadikan upah. Lalu apa? Akad yang dibolehkan, akadnya hadiah. Jadi kan kita peserta kurban serahkan kepada panitia, panitia bagi seluruh kepada masyarakat, kemudian bagi juga panitia ditambah lagi 1 kupon, bikin di situ kupon hadiah. Kita sudah membantu peserta, membantu operasional kurban, tapi syaratnya hadiah atau garis miring sedekah. Lalu ada Ustaz Sumatera Barat, guru kawan awak, Ustaz Rizal kan? Apa dia bilang? Hadiah dan upah sama aja. Dia gitu, hadiah dan upah sama aja. Nggak boleh dikasih hadiah, nggak boleh dikasih upah, sama aja. Enggak, Pak. Apa beda hadiah sama upah? Kalau hadiah tak dikasih tak apa-apa. Hadiah pula. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tak dikasih terserahlah. Jadi itulah. Kalau bahasa orang tua kita, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tak dikasih keterlaluan. Itu hadiah. Kalau upah, hukumnya wajib. Itu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Kalau hadiah, muamalah dalam bentuk tolong menolong. Ingat ya, muamalah tolong menolong, beri memberi, hadiah sama hadiah. Kalau upah itu akad jual beli, upah. Kalau upah tak ditunaikan berdosa. Orang yang tak dapat upah dengan janjinya upah, dia berhak menuntut. Pak, upah itu wajib boleh wajib dibayar dan mesti dituntut upah. Yang pertanyaannya, kupon kurban untuk panitia kurban itu upah atau hadiah? Hadiah. Ini datang pula Ustaz. Pokoknya dia dengan upah sama aja. Saya bilang, Ustaz, dia tak pernah aja di panitia kurban. Ustaz yang ngasih fatwa dia bilang daging kurban tak boleh dimasak, daging kurban tak boleh dijadikan upah, tidak boleh dijadikan hadiah, sama aja. Dalam arti kawan-kawan kita, nampaknya Ustaz yang memfatwa ini belum pernah jadi panitia kurban. Suruh dia jadi panitia kurban baru terasa dia doa. Ustaznya Pak, saya dari umur 16 tahun sampai sekarang panitia kurban terus ya Pak. Saya ketua masjid, panitia kurban bersertifikat dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan kedua sebelum Ibu tanya, boleh tak daging kurban itu dimasak? Kan itu kan? Aku boleh tanya, boleh tidak? Kalau boleh tak usah tanya. Dua ada yang tak boleh kan? Tak boleh. Itu kan sedekah peserta kurban. Harus disampaikan kepada yang berhak. Yang makan daging kurban ini semua menerima daging kurban. Yang akan dikasih sedekah juga. Kemudian ini kan daging kurban orang yang dikurban minta dulu kehalalan dari dia. Lalu yang jadi panitia kurban juga orang kurban, makan dengan syarat tidak melebihi dari kapasitas 3 kilo. Kalau dia peserta kurban dimasak dia sendiri makan 3 kilo, muntahlah dia. Nah, jadi kalau nak masak lah Pak, disitulah nilai kebersamaan kita.
Dan itu hukumnya semua yang bersangkut paut ini tak boleh, tak boleh. Itu bagian dari sunat ya Pak. Baik, silakan Pak. Ya, Ya. 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 masalah dan ada seperti gempa sementara kita diserahkan kepada dalam hal ini apakah bisa kita memulai seperti yang kesepakatan atau itu menyampaikan bisa kekurangan terus kita hapus yang sedang didosa tentang masalah ampun itu bisa dilakukan kemudian juga problem kemudian juga dia mendengar kita yang muslim sementara di sini muslim orang-orang itu mengharapkan dan bisa toleransi Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan ini pertanyaan penutup. Saya tengok ibu dan nengok tempat belakang tu makannya. Pertama, akad dari jual beli hewan kurban kepada panitia kurban. Sebenarnya Pak, peserta kurban itu sudah diserahkan ya kepada panitia kurban. Pandai-pandai lah, yang penting kurban kami bagus. Dan kita tak ada korupsi itu. Kita memang untuk penyelenggaraan kurban, bukan mencari untung. Tapi hati-hati Pak ya, memang ada pula panitia kurban itu yang cari untung. Ada Pak. Nah, dan beberapa tempat, bukan masjid ini, sampai berkelahi dia dengan kawannya. Dia tukang sapi itu. Tadi mana? Dengan kalau paling bagus dia belikan hewan kurban, dapat hadiah dari penjaga hewan kurban itu 500.000. Nanti ada pula kan jatah dia misalnya, karena dia dah beli sama dia, dikasih 200 satu hewan. Bilangannya saya dapat hadiah 200 nih Bapak Ibu dari kurban yang kita belikan. Apakah Bapak Ibu mau dikembalikan? Kalau 200.000 bagi 7 kan sedikit kali, 200.000 kan bagi 7 satu ekor sapi. 200 bagi 7 berapa Pak? 30.000 kan? Nah, apakah Bapak Ibu uang sedekah dari beli penjual kurban ini kita sedekahkan ke masjid? Setuju? Setuju. Balik kan masjid. Atau kita belikan inventaris untuk, kan ini bukan dari hewan kurban Pak, tapi dari tukang jual kurban. Hal yang seperti ini hubungannya bukan pada penyelenggaraan sapinya, tapi bab muamalah dalam mencari hewan kurban. Maka apakah boleh? Yang seperti Bapak tadi boleh. Karena uang 500.000 itu bantu kami untuk operasional kurban. Dari situ dari mana? Betul boleh Pak. Ya kan? Artinya dia pun yang menjual sapi dapat pahala. Kami beli sapi 18.900, tapi kami tak ada lagi untuk penyelenggaraan. Bapak mau tak bersedekah kepada kami setiap sapi 500.000? Aku kata dia, ini sedekah saya. Oke Pak. Kemudian kulit kurban. Nah, kulit di sini Bapak tanyakan. Kulit sapi kurban ini sebenarnya kan hak untuk dibagi-bagikan. Hak dibagi-bagikan baik kepada peserta kurban atau kepada masyarakat. Cara paling mudah, ambil kulit sapinya ini, maka serahkan kepada
mau panitia kah, mau siapakah, tapi dengan akad hadiah, silahkan mau diapakannya. Kalau paling bagus kita kasih sedikit. Awak tuh orang susah kan? Ini kawan yang di panitia nih, yang tukang cincang ini susah nih. Awak ini hadiah untuk awak dari peserta kurban, silahkan awak apakan. Tapi saran saya jual lah. Duitnya bagi-bagi semua kawan nanti. Duitnya bagi-bagi, bagi untuk orang sana beli bumbu, sama nilainya seperti daging kurban, bukan untuk panitia, bukan untuk peserta kurban, tapi untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berhak. Yang kerja itu kan berhak juga ya, tapi bukan upah, tapi hak dia. Kemudian Bapak katakan yang ketiga tadi, berapa banyak bagikan kurban ini, boleh nggak kita kurangi? Kalau orang berkurban itu Pak, nggak dapat ini, boleh mau nggak Bang? Saya kan, saya ada kurban ini, nggak apa-apa lah, aku saya bagi ini semua. Artinya apa? Sepertiga daging kurban itu hak dari orang yang berkurban, tidak boleh lebih dari itu. Kalau kurang boleh, Pak terima pun dia bilang, saya ikhlas, terserah saya dapat. Tapi dia bilang, saya harus 5 kilo. Bisa. Bapak jatuh Bapak 3 kilo ya Pak, sepertiga. Lebih dari itu punya orang yang Bapak mau sedekahkan. Kalau mau Bapak beli banyak-banyak, Bapak mau dapat banyak, Bapak itu saya ikut kurban. Beli aja ke pasar. 2.500.000 itu berapa kilo dapatnya? Misalnya gitu kan. Nah, gitu Pak ya. Boleh Pak. Mau 2 kilo, mau sekilo, mau 8 on. Mau 8 on. Kalau ada rata. Nah, tapi karena dia sebagai peserta kurban, kita kasihlah nilai lebih bentuk penghargaannya. Misalnya sama semuanya dapat sekilo. Karena dia peserta kurban, tambah sekilo lagi, dapat ada 2 bungkus. Sama juga, panitia semua dapat. Tapi karena dia bantu, kita kasih hadiah. Karena dia dah bantu. Nah, bisa Pak. Tapi yang kalau mau ngasih hadiah tadi, hadiah yang bantu tadi, bukan dari peserta kurban, tapi panitia yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan kurban. Tapi hadiah, bukan upah. Apa beda hadiah dan upah? Upah wajib. Kalau tak dapat, boleh dituntut. Kalau hadiah, kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat, terserahlah. Ada pula satu masjid, karena dia ingin mendapat upah juga hewan kurban, maka dia tambah dari peserta kurban itu, tambah lebihnya sekian, dapat uang sama senilai hewan kurban, dia belikan 1 sapi untuk upah. Jadi dipotongnya sebagai upah. Tapi itu bukan sapi kurban, sapi upah. Nilai pahalanya tidak sama. Baguslah sapi kurban ya, berkurban. Begitu Bapak Ibu. Allah a'lam bishawab. Ini yang disebut dengan basyur masail. Nanti kenapa ini timbul? Karena ada manajemen pengelolaan kurban. Dan insya Allah baik semuanya. Yang penting panitia dan peserta kurban sama-sama amanah. Sama-sama amanah. Mudah-mudahan daging-daging yang dimakan, hewan-hewan kurban yang kita sembelih adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang, berapa haknya orang yang lain? Mau orang miskin, mau orang yang non-muslim. Karena non-muslim itu bagian syiar dari agama kita, boleh dikasih. Tapi tidaklah lebih daripada umat Islam. Sebagai bentuk syiar. Syiar kan Pak? Untuk melunakkan hati dia. Terima kasih. Baik. Baik. Bisa jadi bisa ketika jadi orang dapat 2 kantong, yang sepertiga yang korbannya sepertiga kantong peserta. Baik, sepertiga daging kurban itu punya dia, sepertiga yang 1 kantong lagi adalah karena dia warga, karena dia juga dapat jatah dari kurban saudara-saudaranya yang lain. Yang kurban dia tidak dapat, itu punya kurban saya. Ini keluarga nih, kurban saudara saya yang lain kan saya juga warga, dia kan dapat juga. Abang mau kurban, jatah abang sepertiga. Saya mau kurban, jatah saya sepertiga. Jatah saya yang kurban saya kan saya kasihkan, abang dapat pula jatah saya, yang punya abang dapat pula saya kan, begitu. Saling bersedekah. Berlebih itu kalau dari daging kurbannya sendiri. Yang dia dapat ini kan bukan daging kurban dia lagi, korban bersama-sama sebagai orang yang menerima apa Pak? Menerima hadiah dari jatah kurban saudaranya, bukan dari kurban dirinya. Ya? Tapi tidak juga berlebih. Sini berapa peserta kurban kasih Pak? 2 kantong. 1 kilo. Dapat 2 kantongan. Berarti 2 kilo kan? Ditambah pula 1 kantong warga kan? Tetap tak sampai lebih dari sepertiga daging kurban dia kan? Walaupun dia dapat 3 kantong,
Tak juga lebih dari sepertiga. Kenapa? Dia harusnya lebih dari 3 kilo kan. Kalau 10 kilo, berarti dia jatah 3 kilo 3 on dari peserta kurbannya. Kalau dari warganya itu terserah, dapat pula warga sana, dapat pula warga sana, dapat pula warga sana. Kalau macam Ustaz Pak, banyak dapat jatah warga kurban dua. Masjid ini, Ustaz kupon banyak, wah segini apa? Baik, terakhir silakan. Terakhir. Boleh lagi Bu satu, boleh? Bu, ada pertanyaan satu lagi boleh? Boleh. Masih Baik. Di sini mungkin sifatnya karena peserta perbandingan peserta kurban dengan masyarakat yang akan dibuat jauh berbeda, sehingga menyebabkan pembicaraan yang harusnya jangan peserta ini menjadi berbeda. Ini sebenarnya tentang peserta di belakang yang awal dengan orang yang mendapat untuk peserta kurban khusus warga. Nah, hal ini dikarenakan kebijakan dari panitia mengingat jumlah masyarakatnya Ya, itulah jawabannya, bahwa peserta kurban itu niat berkurbannya adalah untuk berbagi, bersedekah. Lalu diakatkan, wahai panitia kurban, ini kurban saya, terserah peserta kurban mau diapakan. Yang penting amanah sampai sesuai dengan syariat Islam. Dapat Bapak nanti Pak, karena warga kita banyak yang susah nih Pak. Bapak dapat sekilo aja tak apa-apa kan? Tak apa-apa, ini kan kurban saya. Kalau Bapak, saya mau banyak. Kalau Bapak mau banyak, beli aja di pasar Pak. Gitu kan ya. Benar kan 2.700.000 kalau dia beli. Nah. Habis Pak, ada pertanyaan lagi? Apa kata? Sudah dijawab tadi. Nah, untuk orang-orang saudara-saudara kita sebangsa setanah air, ya kan? Yang tidak satu akidah, itu boleh untuk syiar. Syiar, tahu syiar kan? Mudah-mudahan melunakkan hati dia, ya, bahwa dia juga mendapat bagian. Boleh Pak, hadiah sedekah, hadiah tidak? Hadiah, bukan, ya sedekah juga termasuk sedekah kepada mereka, karena mereka juga bagian dari saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dibolehkan, hukumnya mubah, mau kasih boleh, tak kasih boleh, mubah. Tapi kalau sesama Muslim, misalnya gini Pak. Ini non-Muslim, sana Muslim, di sini non-Muslim dapat semua. Ada sudut sana yang Muslim tak dapat, boleh Pak? Dapat dulu semua Muslim, baru dapat yang lain. Muslim ini menjadi bagian, dia mesti prioritas, sunnah dia dapat. Tapi yang lain itu, yang bukan Muslim itu mubah saja, boleh, tidak berdosa kalau dilakukan baik. Tapi yang Muslim ini mesti dia dapat dulu. Nah, yang menjadi syariatnya untuk dia adalah bagian dari hari raya itu Pak. Apalagi orang miskin Pak, aduh, anaknya 3 janda Pak, ya, Pak. Misalnya. Baik, Bapak-Bapak, demikian kajian kita. Kalau tak jelas lagi, tapi saya lihat pertanyaannya banyak penyelenggaraan kurban pada pembagian daging semua. Tapi bagaimana pemilihan sapi yang bagus, bagaimana menyembelih yang bagus, nanti tanyalah. Penyembelih yang bagus, siapa penyembelihnya, daging apa namanya, pisaunya setajam apa, itu mesti juga dikaji. Pisaunya mesti yang setajam-tajamnya, penyembelihnya mesti orang yang sholat. Ini mentang-mentang dia pandai kuat badannya, kena kerja di rumah potong, dia tak sholat, kita kasih dia penyembelih. Jangan Pak. Bahkan jumhur ulama, sembelihan orang tak sholat ini yang paling ekstrim, tak sah dimakan, tak halal. Ini yang paling ekstrim. Kalau yang lain, makan hasil sembelihan orang tak sholat, hukum makannya makruh. Bapak sholat, si anu tak sholat, dia ikut nyembelih kurban. Walaupun dia baca bismillah, dagingnya halal, tapi tak toyib, halalan la toyiban. Maka usahakan yang menyembelihnya adalah orang yang akih, yang adil, yang jaga sholat. Kemudian pisau penyembelihnya yang tajam, menumbangkan hewan kurbannya tidak dianiaya. Sapi kurban, hewan kurbannya hewan terbaik. Jangan lihatkan pisau sama dia.
Ikut giliran waangnya lah, kesudah kawan bang. Nah, sebentar waangnya, tak boleh bang. Karena dia juga nampak. Ya, orang yang terjaga sholatnya. Kalau imam dia ada yang tapi dia tak pandai menggeletek ya enggak. Ya, kalau Bang Syari ini kuat ini bang. Kemudian pastikan pisaunya itu tajam. Kalau dapat maksimal 3 detik, maksimal tidak gini pak, tidak menggergaji leher kambing sapi. Itu menggergaji namanya. Mesti dia ini kepala sapi. Paling lamanya cuma trek gitu ya. Kalau dapat dia letak putus. Untuk pahamnya nanti tonton di YouTube kita. Ada Ustaz Ustaz Rois yang Ustaz Rois itu pak pedangnya sekali letaknya putus sosok. Putus. Atau dengan kawan-kawan Juleha, urus sembelih halal. Ada juga tasbih, komunitas penyembelih halal. Insyaallah Bapak Ibu, kalau pisaunya harga 400.000 penyembelih kurban, anak putus semua. Saya ada yang harga 1.500.000 punya saya. Yang paling bagus itu ada masjid Ustaz Ul Fajri. Harganya 8 juta sampai 12 juta. Pisaunya, apa kata beliau? Taruhnya baru kayak ada magnetnya lah. Sudah ya. Udah punya kita Pak. Udah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Ibu-ibu nanti masak dagingnya, minta akad satu lagi. Minta akadkan kepada peserta kurban. Bapak Ibu yang berkurban, kami mohon hadiahnya untuk masak sini boleh? Boleh kata dia. Hadiah untuk masak-masak itu. Ya kan kita juga penerima daging kurban, yang makan daging kurban. Insyaallah di situ ada nilai kebersamaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.